membawa nama negara Indonesia ya. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau kita ke Jepang, kita pakai nama negara Indonesia ke Jepang. Sekarang begini masalahnya. Di Jakarta lah kita kasih contoh. Di Jakarta ada namanya pemerintah apa? Pemerintah provinsi khusus Jakarta ya, Jakarta. Itu pimpinannya siapa? Gubernur, Pak. Ya gubernur, ya Anies. Kalau di pusat Jokowi. Nah, Anies boleh nggak ngutang atau minta pinjaman ke Jepang? Kemarin dia kan bolak-balik Jepang tuh. Pasti kalau bolak-balik Jepang itu ada urusannya kan. Urusannya itu kan biasanya pinjam ya, pinjam uang ya. Nah, itu bisa nggak Anies langsung utang ke Jepang? Sebagai dia kan memimpin DKI, utang ke Jepang. Ya, aturannya itu di kita nggak boleh. Yang berhutang adalah siapa? Pemerintah pusat. Jadi NKRI Indonesia utang ke Jepang. Jelas gak? Ya. Tetapi kan yang minjem bukannya pemerintah pusat, pemerintah daerah. DKI. Jadi gimana? Ya tetap. Jadi yang utang ya karena gini, kalau nanti nggak bayar, ya yang tanggung jawab bukannya pemerintah daerah. Yang tanggung jawab siapa? Tetap utang itu kan harus dibayar. Yang bayarnya negara, pemerintah itu pusat. Jadi aturannya nggak boleh ngutang sendiri lewat pemerintah pusat. Tapi uangnya masuk mana? Tetap kan masuknya ke DKI karena yang perlu uangnya DKI. Nah itulah mereka lewat apa tadi? Dibuatlah satu perkiraan yang namanya apa tadi? Penerusan pinjaman. DKI minjam dari Jepang. Jadi DKI harus itu ke pemerintah pusat, ya, buat seperti tadi sublo apa itu namanya. Nah kemudian dari pemerintah pusat ke Jepang. Uangnya gimana? Uangnya masuk dari Jepang ke pemerintah pusat, lalu lewat akun PP ini penerusan pinjaman dikasihlah ke pemerintah DKI. Jelas gak maksudnya? Nah kemudian utang itu harus dibayar gak? Tadi utang harus dibayar gak? Harus kan? Nah, jadi pemerintah pusat nagih dong. Nagih utang. Nah lu kan bayar apa? Cicilnya dicicil tapi ada bunganya kan? Nah tagihnya kemana? Ke DKI. Lalu masuklah ke perkiraan penerusan pinjaman. Pemda DKI harus masukkan uang ke sini. Uang cicilannya sama bunganya. Lalu oleh pemerintah pusat di perkiraan ini dibayarlah ke Jepang gitu. Ya. Sampai sini jelas gak? Ini namanya sistem akuntansi penerusan pinjaman. Jadi dikelolalah satu perkiraan namanya penerusan pinjaman. Tujuannya apa? Terkendali terkontrol bahwa yang ngutang siapa harus bayar, harus lewat sini semuanya, ya. Itu namanya dana penerusan pinjaman. Oke, sampai sini jelas gak? Kalau BUMN tadi lewat investasi pemerintah. Kalau ini utang piutang itu lewat penerusan pinjaman. Kalau yang utang ada pemerintah daerah. Tetapi ada lagi itu tadi SAUPH itu apa tadi? Halo, SAUPH apa? Sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah. Jadi, pemerintah ya, antar negara itu bisa ngutang nggak? Bisa. Tangan itu namanya multilateral kalau antara negara dengan negara, negara satu negara lain. Multilateral kalau antara negara dengan beberapa negara ya. Nah, kalau utang itu harus dibayar kan? Lalu dibuatlah tadi SAUPH tadi. Yang itu pakai lewat
yang namanya SAUPH tadi. Nah, bisa juga orang Jepang itu kasih hibah, misalnya dia punya kereta api nih, atau dulu bus ya, kereta api yang di sana sudah masih bagus, tapi di sana udah ada lagi kereta api yang lebih baru, ya lebih baru daripada nggak dipakai, biasanya udah dikasih aja pemerintah Indonesia, dikirim ke Indonesia. Itu namanya apa? Dikasih gratis, itu namanya apa? Hibah. Ya, Hibah. hibah, nggak ditagih. Tapi bukan berarti orang Jepang rugi, nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Ongkos kirimnya lu tanggung Indonesia, daripada dia itu kan sendiri, urus sendiri, kalau uang kan perlu biaya, lebih baik kan dia gini, udah, ini gua punya kereta api di Jepang ini, nggak kepake lagi, masih bagus, tapi udah ada yang baru lagi kan, sudah diupdate, ada kereta api yang lebih baru lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih. Yang ini nggak kepake, udah dikasih Indonesia misalnya, gratis. Tapi ongkos angkutnya dibawa sendiri dari Jepang kemari, ongkosnya tanggung sendiri. Nah, itu namanya yang gratisnya itu namanya apa? Hibah. Tapi kita tetap keluar uang. Uang untuk apa? Angkutnya itu. Nah, itu bisa dengan apa? Keluar ini. Nah, hibah itu semua diatur di dalam sini. Ada dana ini. Jadi ketahuan itu. Nah, kalau hibah itu, kalau di sistem akuntansi yang baru, tetap ada apanya? Kalau kita sistem akuntansi kita yang sekarang sudah sampai di Indonesia, nanti satu saat terjadi aset pemerintah kan, atau disalurkan ke daerah ya. Nah, yang menerima itu, kalau akuntansi yang sekarang kita gunakan apa? Akuntansi yang apa? Yang accrual basis yang itu kan. Nah, akuntansi sekarang menggunakan apa? Nilai apa? Halo? Akuntansi menggunakan nilai apa? Nilai wajar. Nilai apa? Wajar. Nilai wajar itu apa? Nilai sekarang. Nah, kan kemudian dinilai kembali kan di Indonesia ini berapa. Nah, itu nanti berikutnya seperti itu ya. Kalau lebih lanjut pengembangannya. Tapi intinya pokoknya sekarang lihat ini, semua masuk keluar ya. Begitu. Sampai sini jelas gak? Nah, ada lagi satu nih, mungkin lebih jelas nih. Ada SATD. TD itu apa? SATD apa? Aidiana. Halo Aidiana. Sedang apa ini? Ai. Mendengarkan nggak Ai? Halo Ai. Aidiana. Halo. Atau Timothy? Timothy masuk nih Timothy. Mana Timothy? Halo Timothy. Ya, Pak. Apa itu? SATD apa? Apa, Pak? SATD apa? TD itu apa tadi? Ini ada itu dikasih itu sama apa? Akuntansi transfer ke daerah. Ya, transfer daerah. Coba dikembaliin lagi coba supaya ngelihatnya enak. Oke. Jadi transfer daerah. Ini maksudnya apa nih transfer daerah? Transfer dari pusat ke daerah. Jadi pemerintah pusat itu sering kasih dana ke daerah. Nah, namanya apa dana itu? Ya. Ada namanya dana alokasi. Nah, nanti kalau kita lebih lanjut pelajari dana alokasi itu macam-macam. Dana alokasi umum, ada dana alokasi bagi hasil, ya, ada dana alokasi perimbangan, ya daerah tertinggal dan sebagainya. Jadi dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah, ya, yang besar ada dana alokasi untuk desa, ya itu ya seperti itu. Nah, dana alokasi itu apa? Pemerintah pusat kasih dana ke daerah, ini nggak ditagih, ditransfer berarti nggak ditagih, ya.